Shalom saudara kekasih, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali berbakti di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kembali kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal pertengahan sampai pada akhir hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, untuk hari baru yang Tuhan berikan, hari yang cerah, hari yang indah, di mana kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhir, mengalir melawat setiap umat Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan, sehingga saat pagi hari ini tidak ada satu pun di antara kami yang terlewatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Tuhan, setiap kami yang sudah hadir, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang masih di rumah, kami sudah siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Sebab dari itu kami serahkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami mau memberi yang terbaik, yang terindah, yang termulia hanya bagi Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami bahkan seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan setiap sarana ibadah pada pagi hari ini, sehingga semuanya menjadi satu sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk saudara yang kekasih. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Buktinya kita pagi hari ini boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan, saudara? Mari kita akan sembah Tuhan. Kita agungkan namanya yang kudus, sebab Tuhan layak untuk dipuji, disembah. Oh haleluya Yesus. Mari kita angkat suara bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar kemuliaan. Pagi hari ini kita mengagungkan nama Tuhan, nama Raja di atas segala raja, yaitu nama Yesus. Amin. Mari kita buka hati, kita tinggikan Dia dengan segenap jiwa kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Raja atas segala raja. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Serta hosana, hosana, hosana bagimu. Layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, tulus serangga, selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terpujikan layak dipuji, layak dipuji, disembah, Allah yang berkata, tulus serangga, selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Lebih sungguh lagi, Engkau layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, tulus serangga, selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak dipuji, Yesus. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran Tuhan. Kami menyembah Yesus, kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang ajaib, sebab Kau yang luar biasa. Haleluya. Segala puji hormat bagimu, Engkau layak Tuhan. Haleluya. Nama-Mu Tuhan, ajaib sungguh ajaib. Betapa dahsyat kasih yang Kau berikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini, oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, oleh karena kesehatan yang daripada Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, kami memasyurkan nama Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Hosana, Hosana, katakan Hosana.
mengakukan namanya. Sebab kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan tidak dengan hati yang sedih. Amin. Tapi dengan hati yang penuh sukacita, dengan muka yang gembira. Karena kita bertemu dengan Allah kita. Amin. Kita akan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Semua makhluk mengagungkan namanya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hari Sang Raja, dan tunggu bersorak-sorai pujian. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini bertepuk dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, di atas pujian. Biarlah musik mengalunkan pujianmu, saudara. Sebentar kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kalau pohon-pohon saja mau bertepuk tangan, apalagi kita yang sudah ditebus Tuhan. Kita harus ngomong lagi, mengagungkan nama Tuhan dan memuji namanya. Amin. Oh haleluya, pujilah Dia dengan sukacita, dengan musik dan tarian. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Mari gerakkan jubah pujian, sambut hari Sang Raja, dan tunggu bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan tunggu bersorak-sorai memuji Dia. Oh Tuhan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Katakan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dari siapa? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab dari itu, jangan ragu-ragu untuk memuji Tuhan, jangan ditahan-tahan. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Kita tidak mau lagi ada yang lain selain itu Tuhan dalam hidup kita, ya. Ya, kita akan bernyanyi hanya Kau milikku di surga. Oh haleluya Tuhan, Allah sumber kuatku sampai selama-lamanya. Hanya Kau milikku di surga. Oh amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih. Biarlah Allah menjadi sumber kekuatan kita selama-lamanya. Sekalipun dunia bergejolak ya, tetapi Allah itu betul-betul bisa menjadi sumber kekuatan kita. Apapun yang kita alami, apalagi hari-hari ini ya, corona masih belum berakhir, tetapi kita bisa berdiri di tempat ini dan saudara yang di rumah masih ada sehat buat itu semua karena Allah menjadi sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebab hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat kita kepada Tuhan. Kita tetap akan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga ya Tuhan. Kepada yang bertugas silakan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Benar Tuhan, inilah pujian kami kepadamu. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Benar Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Allah sumber kekuatan kita selama-lamanya. Saudara, ada banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun 1000 lebah di sebelah kiri kita dan 10.000 lebah di kanan kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan akan menopang kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita, sehingga kita dapat berdiri teguh dan kita akan terus berkemenangan karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sekalipun secara mata manusia, apa yang ada di depan kita semuanya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita yakin akan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar bersama-sama. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang masih ada di rumah. Mari kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan.
kita mau katakan dengan iman kita, ku yakin Tuhan saat kau berfirman, sebab Tuhan akan bertindak bagi kami. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Benar Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Angkat pujian dengan sungguh-sungguh, saudara, sampai saudara merasakan setiap kata demi kata yang saudara ucapkan dalam pujian itu. Ya Tuhan, hidup kami ditentukan oleh-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, untuk diangkat dan dipulihkannya. Saudara percaya, saudara terus diangkat Tuhan. Sekalipun segala sesuatunya kelihatan tidak mungkin bagi kita, tapi ingatlah bagi setiap orang percaya yang percaya kepada Tuhan, semuanya masih mungkin terjadi. Sebab mujizat Tuhan masih ada bagi kita semuanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hidup kita oleh karena firman Tuhan. Hidup kita oleh karena firman Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, dengan hati yang seperti tanah yang subur, yaitu hati yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga firman yang sebentar akan kita dengar, firman itu yang bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kita. Katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, benar Tuhan. Ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Terima kasih Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Benar. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya pasti terjadi. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, mujizat-Mu masih ada Yesus, mujizat-Mu tetap ada. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan, mujizat itu akan terjadi sesuai dengan iman yang kita miliki. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah cuci dosa-dosa, sebab Engkau Allah Tuhan yang kami sembah, adalah Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib sungguh ajaib. Glory bagi-Mu Yesus. Sungguh Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kami yang percaya, kami akan berdiri teguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan ada di depan kami. Tuhan yang senantiasa mendampingi kami. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Tuhan, kami akan mencari berkemenangan karena Tuhan ada di pihak kami, karena Tuhan bertindak dalam hidup kami. Kami terus kuat karena Tuhan yang menopang kami. Tuhan, Kau luar biasa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Banggalah kuasa-Mu Tuhan. Betapa mulianya nama-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang dan sampai selamanya. Mujizat-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu masih ada di tempat kami. Mujizat-Mu ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saat ini kami siap menerima. Aku yakin saat firman Tuhan diberitakan, Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan bekerja melawat setiap kami, baik yang ada di tempat ini
maupun yang masih di rumah masing-masing. Roh Tuhan dengan kuat kuasa melawan setiap jemaat Tuhan, memperbaharui dan memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah buat kami saat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dengan setiap umat Tuhan yang sebentar akan diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami semuanya lewat hamba-Mu dengan urapan ilahi. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di ibadah pada pagi hari ini. Ya, sekalipun situasinya kurang menggembirakan dan hari ini, tapi bersyukur saudara semuanya, kita semuanya masih sehat, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, dan masih kita bisa beribadah di tempat ini, saudara. Ya, selamat datang buat Ibu yang baru pertama kali hadir. Kiranya Tuhan berkati hadirat. Baik, pagi ini saya akan bicara mengenai menyingkirkan kemustahilan. Menyingkirkan kemustahilan. Ada banyak orang yang mulai pesimis melihat situasi hari ini maksud saya, dengan berbagai masalah yang melanda negeri ini dan tidak pernah tahu kapan berhenti, tapi korban sudah berjatuhan, bukan saja nyawa, pekerjaan juga, daya tahan juga sudah mulai berkurang, ya. Bahkan mungkin pengharapan kepada Tuhan juga sudah mulai kendor. Saya ketemu banyak orang yang bisa saya lihat mereka sudah mulai pesimis. Apakah ke depan keadaan bisa menjadi lebih baik atau tidak? Mereka mulai ragu-ragu mau buka usaha atau tidak. Ya. Usaha yang saja sudah tidak berjalan, apalagi usaha baru. Itulah yang membuat hari-hari ini yang namanya kemustahilan itu begitu kuat. Tetapi sejarah kehidupan mencatat bahwa setiap persoalan yang melanda pasti Tuhan siapkan jalan keluar. Ya. Setiap masalah yang ada pasti Tuhan siapkan jalan keluar. Selalu. Cuman ada yang bisa tahan, ada yang enggak tahan, ada yang sabar, ada yang enggak sabar. Ada juga yang sudah mulai ambil keputusan untuk balik badan. Tapi pagi hari ini saya wajib untuk mengingatkan saudara semuanya sebagai anak Tuhan, pemilik janji Tuhan. Saudara itu pemilik janji Tuhan. Mari kita menyingkirkan kemustahilan yang hari-hari ini begitu kuat melanda manusia, siapapun mereka. Termasuk banyak orang Kristen yang mulai berpikir pesimis. Ya, saya ajak saudara untuk membuka beberapa ayat dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 8. Tolong istri saya baca. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 8.
ayat 1 sampai dengan 8. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu cukup belum? Iya. Saya percaya saudara pasti sering kali membaca kisah ini. Saya akan ulangi sedikit. Bahwa setelah Raja Salomo meninggal, maka Israel terpecah menjadi 2. Satu Israel Selatan dengan ibu kota di Yehuda. Yang selatan ini hanya 2 suku. Lalu Israel Utara 10 suku itu ibu kotanya di Samaria. Ya. Selatan ibu kotanya di Yehuda, utara ibu kotanya di Samaria. Peristiwa ini yang kita baca itu adalah peristiwa di Israel Utara, ya, di mana ibu kotanya Samaria. Berkali-kali Israel dilanda kelaparan, bukan hanya kelaparan saja, juga tidak turun hujan bertahun-tahun. Sehingga betul-betul Israel ini hidup itu karena Tuhan. Betul karena Tuhan. Mereka tidak punya pengalaman apa-apa tentang bagaimana bertahan hidup dalam situasi hujan tidak pernah turun sepanjang 2,5 tahun. Tumbuh-tumbuhan pun tidak bertumbuh, apalagi berbuah. Sehingga tidak ada makanan yang dihasilkan oleh panen yang ditanam oleh orang-orang Israel, tidak ada. Berkali-kali Israel dilanda kelaparan, tapi berkali-kali juga mereka lolos. Sekali lagi itu campur tangan Tuhan. Dan kali ini Israel Utara bukan saja dilanda kelaparan karena tidak turun hujan, tapi mereka dikepung oleh kerajaan Aram. Ya.
Samaria dikepung oleh Aram. Apa yang terjadi? Suplai makanan tidak bisa sampai ke Samaria karena diblokir sama orang-orang Aram. Sementara yang di dalam sendiri persediaan makanan mulai tipis dan mulai habis. Sudah bisa bayangkan? Di dalam nggak ada makanan, dari luar nggak bisa masuk makanannya. Sudah gitu mereka dikepung oleh orang-orang Arab. Kalau tuh ada sisa-sisa barang yang masih bisa dijual, Alkitab mencatat harganya selangit, tingginya nggak karuan. Jadi hanya orang-orang segelintir orang yang punya uang yang bisa beli bahan makanan. Sementara yang lain tinggal menunggu mati saja. Itu situasi. Orang-orang muda, orang-orang tua masih bisa bertahan agak lama, tetapi anak-anak kecil nggak tahan lama. Sudah nggak dapat air minum, suplai makanan nggak ada. Sementara tentara Arab mengepung bangsa ini. Jadi sebetulnya bangsa ini tinggal menunggu waktu untuk ditaklukkan oleh orang Arab. Namun seorang nabi Allah yang bernama Elisa berkata, besok gua akan melihat, setelah baca di ayat-ayat 2 tadi, bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan dan kamu bayangkan. Harga-harga yang hari ini masih mahal begitu rupa, besok akan berubah. Ini omongan Nabi, saudara. Kalau Nabi waktu itu omongannya meleset, dirajam batu. Luar biasa resikonya. Kalau sekarang orang ngomong apa salah, nggak ada resikonya. Pendeta hamba Tuhan ngomong meleset, nggak ada resikonya. Paling dicemooh jemaat, paling nggak dipercaya jemaat. Ya, tapi betapa banyak orang yang seringkali bernubuat dan nubuatnya tidak terjadi di zaman sekarang. Saya ingat sekali ketika corona baru saja terjadi di Indonesia sekitar bulan Maret atau bulan Februari tahun lalu, seorang hamba Tuhan besar di negeri ini berkata, dia berhenti. Sampai sekarang nggak berhenti. Malah berjatuhan itu korbannya. Kalau hamba Tuhan ini hidup di zaman Elisa, dirajam batu, mati pasti. Waktu itu kalau Nabi berkata, bernubuat dan nubuatnya meleset, hukumannya pasti mati. Tapi Elisa berkata, besok harga-harga akan turun dan kalian bisa beli. Orang yang mendengar nggak percaya kan? Nggak mungkin. Sekalipun Tuhan buka langit, tapi nggak akan mungkin terjadi. Dalam pikiran orang-orang yang punya masalah, itu hanya tidak mungkin. Sekalipun yang ngomong malaikat, ada banyak orang Kristen yang nggak percaya, karena pikirannya sudah dikuasai oleh ketidakmungkinan. Elisa berkata, saudara, besok akan berubah. Setelah sekian lama, saudara. Caranya bagaimana? Elisa nggak tahu. Cara berubahnya bagaimana? Kita juga nggak tahu. Tapi waktu itu ketika Elisa berkata besok akan berubah, orang-orang berkata nggak mungkin. Kalau saya ngomong hari ini, besok situasinya berubah 180 derajat, saudara pasti nggak percaya. Nggak percaya. Nggak mungkin. Makanya saya nggak ngomong gitu. Saya nggak ngomong gitu. Tetapi kalau firman Tuhan berkata seperti itu, ini hati-hati buat kita. Ya. Kalau Tuhan berkata mungkin, jangan berkata kita berkata tidak mungkin. Ketika Elisa berkata besok, semuanya akan berubah. Orang-orang nggak percaya. Yang ada dalam pikiran mereka adalah nggak mungkin, mustahil.
Kalau hari ini pikiran saudara dikuasai dengan kata nggak mungkin dan mustahil, maka itulah yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau hari ini firman Tuhan berkata lain, bertolak belakang dengan pikiran saudara, maka saudara harus mengambil keputusan yang radikal untuk membuat pikiran saudara berubah. Setiap persoalan selalu Tuhan punya jalan. Namun cara Tuhan menolong itu bisa berubah, berbeda-beda caranya. Satu saat ketika saya masih punya satu anak, benar-benar kami nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa, beras nggak ada, makanan nggak ada. Bagi kami sudah biasa puasa, bagi kami sudah biasa lapar, bagi anak belum tentu. Coba mau berharap kepada siapa? Kan nggak mungkin seorang pendeta ngomong ke jemaatnya pinjam duit dong, nggak mungkin. Kalau pendeta pinjam duit ke jemaatnya terus kalau punya masalah ngomongnya itu siapa? Nggak mungkin, Ustaz. Loh, Ustaz, itu hari ini selalu ada orang yang ngirim beras dan bukan orang Kristen, Ustaz. Kita nggak kenal orang. Kita nggak kenal. Jadi diperpanjanglah umur kami. Mustahil. Tuhan selalu menolong, tapi cara Tuhan bisa berubah-ubah. Ketika Elisa berkata besok semua akan berubah, orang nggak tahu caranya bagaimana. Dan ternyata Tuhan pakai cara yang sungguh nggak pernah terduga. Di luar pintu gerbang Samaria ada 4 orang kusta, kan? Orang yang sakit kusta nggak boleh tinggal di dalam kota, harus ditaruh di luar kota yang agak jauh dan sepi. 4 orang kusta yang tinggal menunggu mati saja. Mereka ada di luar kota Samaria. Sebetulnya mereka nggak tahu apa yang terjadi. Yang di dalam ada apa mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah pintu gerbang Samaria ditutup rapat. Nggak ada orang keluar, nggak ada orang masuk. Hanya itu saja. Lalu mereka melihat perkemahan tentara yang begitu banyak ada di sekitar benteng kota Samaria. Hanya itu, Ustaz. Kadang-kadang nggak tahu banyak berita itu ada baiknya, Ustaz. Seperti orang kusta ini. Mereka nggak ngerti yang di dalam itu ada kasus apa, yang di luar itu ada begitu banyak tenda yang diisi tentara itu mau apa, mereka nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang memang seperti itu. Kalau kita nggak banyak tuh dapat informasi, kadang-kadang itu membuat kita tenang malah. Ya, semakin banyak saudara cari info, pagi bangun habis berdoa, setel TV, berita perang, meledak, penjambretan, pembegalan. Wah, kok isinya itu semua ya? Lalu kemudian saudara cari ini info terbaru COVID-19, 12.000 Indonesia, Jawa Barat merah. Wah, nggak tenang kan? Nggak tenang. Ada kalanya memang nggak perlu terlalu banyak dapat info itu baik, Ustaz. Baik. Tapi juga perlu sekali-kali cari info supaya kita nggak buta betul. Seperti orang kusta itu betul-betul buta, Saudara. Nggak ngerti di dalam itu ada apa. Di dalam itu sudah nunggu mati loh, Saudara. Nggak ada makanan sama sekali. Ya. Mereka ketakutan di dalam, sementara tentara Aram mereka di luar sedang siap-siap untuk menyerbu Samaria. Tapi 4 orang kusta ini nggak ngerti apa-apa. Lalu ya sambil menunggu umurnya selesai,
Mereka ngomong satu sama lain, kita ini ngapain ya duduk-duduk di sini ya? Kalau kita duduk-duduk juga mati pada waktunya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, kita juga mati juga. Dalam situasi seperti sekarang ini, ya, kita diam terus juga nggak bisa, kita aktif di luar juga nggak bisa juga, nggak terlalu boleh juga. Lalu bagaimana nih kita memilih situasi seperti ini? Ya. Tapi 4 orang yang sakit kusta ini justru Tuhan pakai untuk mencelitkan orang yang sehat. Tuhan suka orang yang mau berusaha. Karena orang suka sakit kusta kan ngomong tuh, kalau kita ngapain ya duduk-duduk di sini saja ya. Ada banyak orang yang hanya duduk-duduk merenung dari pagi sampai sore. Dengan situasi seperti ini memang bekerja juga nggak bisa. Terus pelayannya merenung sampai sore. Tapi pertanyaannya ngapain duduk-duduk sampai sore dari pagi? Orang Ustaz bilang seperti ini, kita diam juga mati, kita bergerak juga nantinya juga mati, sama-sama mati. Sama-sama mati. Bagaimana Ustaz? Duduk-duduk sampai sore juga lapar ya. Berusaha juga lapar. Loh, mana yang dipilih? Tuhan suka orang yang mau berusaha. Itu kuncinya. Bagi orang yang mendengar kata-kata Elisa, besok situasi berubah. Mereka nggak percaya. Lebih baik diam saja sambil melihat ini tentara Arab masuk nggak. Mereka diam saja. Tapi bagi 4 orang yang sakit kusta, ayo kita mendekati sebetulnya ada apa sih? Kita diam lapar, kita bergerak juga lapar. Tapi Tuhan suka orang yang mau berusaha, itu kuncinya. Kita lihat di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang dipilih oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sedang beraktivitas. Petrus sedang menjalaikan, Tuhan panggil, Tuhan pilih. Gideon sedang mengirik gandum, Tuhan panggil, Tuhan pilih. Musa sedang mengembalakan domba milik Yitro, milik Laban, Tuhan panggil, Yitro. Tuhan panggil ketika Musa sedang mengembalakan domba. Saudara lihat semua tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab Saudara, itu dipilih Tuhan saat mereka sedang beraktivitas. Tuhan tidak pernah memanggil seseorang ketika seseorang itu nggak punya kerjaan, merenung. Enggak. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bergerak terus. Dia nggak pernah tinggal. Dia hari pertama, dia ciptakan hari kedua, dia ciptakan hari ketiga, dia ciptakan hari keempat, dia ciptakan hari kelima, Tuhan ciptakan hari keenam, Tuhan ciptakan manusia. Hari ketujuh Tuhan memberkati semua ciptaannya. Jadi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan juga suka umatnya yang tidak pernah mau diam untuk berbuat sesuatu. Mau ngapain? Ada banyak kerjaan sebenarnya yang bisa kita kerjakan. Kalau kita mau, masalahnya kita nggak mau. Itu sih. Ini tempat ibadah ini setiap hari saya okrak-okrak saja. Supaya ketika minggu semuanya sudah siap pakai bersih. Kalau kurang ini saya tambahin, kurang ini saya tambahin, kurang ini saya tambahin.
Saya nggak suka diam, apalagi kalau bukan tempat ibadah, nggak suka diam. Dan Tuhan itu suka orang-orang yang terus mau bekerja. Kalau 4 orang sakitku saat itu diam, mereka akan mati dalam keadaan nggak pernah berbuat sesuatu. Makanya mereka berkata, kita lihat aja sebenarnya ada apa sih? Bagaimana menyingkirkan kemustahilan? Yang pertama, jangan diam. Jangan diam menunggu pertolongan Tuhan datang. Jangan diam menunggu situasi berubah. Saudara yang harus merubah situasi hidup saudara. Saya harus tinggalkan kampung halaman saya, saudara, untuk merubah hidup saya. Bisa saja saya tetap tinggal di kampung halaman saya, tinggal di orang tua, ada saudara di sana, semuanya ada tersedia. Rumah ada, tanah juga luas, pohon-pohon yang menghasilkan buah juga banyak, tinggal petik makan. Tapi Tuhan suruh keluar, dan saya harus keluar. Lulus SMA, nganggur setahun, sekolah pendeta, 4 tahun selesai, langsung ke Bogor tahun 88. Nggak bawa apa-apa, hanya bawa tas sama baju. Untuk ke Bogor hanya bawa tas sama baju. Segera harus merubah situasi hidup saya. Dan akhirnya saya berubah. Bagaimana sulitnya hidup di kampung orang, bagaimana sulitnya hidup di kota orang, bagaimana sulitnya membuka pelayanan. Dan ternyata setiap kesulitan itu justru cara Tuhan mengajar saya. Kalau nggak seperti itu nggak tahu. Saya tinggal pelayanan di kota saya juga bisa. Orang tua saya juga pelayanan. Tapi saya nggak bisa merasakan betapa sulitnya melayani Tuhan. Dan Tuhan taruh di tempat-tempat yang nggak mudah. Betul sih. Saya bukan tipe orang yang duduk menjadi pegawai, enggak. Saya bukan tipe saya seperti itu. Duduk jadi pegawai, terima gaji tiap bulan, enggak seperti itu. Saya tipenya adalah tipe yang mau bekerja langsung. Kalau saya jadi pengerja dari dulu ya sudah jadi pengerja saja. Membantu sebuah gereja, tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau membangun pelayanan seperti ini, coba. Ada jiwa baru satu datang, yang 5 keluar. Udah susah-susah dapat jiwa, ya salah ngomong saja keluar. Aduh, saya ngomong sama pelajar, hati-hati ya. Kamu ngomong salah sedikit aja semua. Tapi itulah cara Tuhan mendidik kita, sehingga kita mulai tahu seperti ini. Sekali lagi ya, Tuhan suka orang yang gak mau diam menunggu. Jangan nunggu situasi COVID berubah, gak bisa. Sambil saudara gak berbuat apa-apa. Tunggu ada uang sekarung datang pagi-pagi di depan pintu. Tunggu ada malaikat tanpa sayap untuk pintu saya. Ada pekerjaan, nah. Pekerjaan nggak datang sendiri sekarang, saudara. Harus cari. Itu pun belum tentu ketemu kan. Berkat pun sama. Harus cari, harus jemput. Berkat itu Tuhan sudah siapkan buat saudara. Kalau saudara tunggu di rumah, berkat nggak nyampe, saudara. Tapi
Tapi kalau sudah keluar, jemput itu berkah. Ambil itu sedikit nggak apa-apa, ambil solo sedikit nggak apa-apa, solo sedikit ambil nggak apa-apa. Sore setelah pulang ngumpulnya banyak. Itu kan yang dilakukan oleh Lut. Ketika dia tinggal sama mertuanya, dia nggak punya apa-apa, dia kerjanya hanya menunggu orang yang sedang panen gandum berceceran gandumnya. Hanya itu aja. Di situ ada 2 bulir, di situ ada 3 bulir, di situ ada 5 bulir. Kalau Ruth tipenya orang yang maunya langsung banyak, 2 bulir buat apa sih? 3 bulir buat apa? 5 bulir buat apa? Maunya seikat gede diambil. Enggak. Diambil 2 bulir, diambil 2 bulir, diambil 3 bulir, enggak apa-apa. Dan sore hari ketika dia pulang dapat banyak. Jangan remehkan berkat kecil. Jangan sepelekan berkat yang kelihatannya kecil. Sekecil apapun berkat itu, kalau Tuhan nggak suruh datang kepada saudara, nggak sampai. Nggak sampai. Kalau saudaranya bayangin berkat yang besar, sementara berkat yang kecil saudara nggak jemput, saudara nggak ambil, mungkin sampai kapan saudara juga tetap nggak akan merubah hidup saudara. Situasinya nggak akan bisa berubah, kemustahilan tetap terjadi. Tapi bagi Ruth nggak ada, ambil, banyak juga. Jadi jangan remehkan berkat kecil. Ambil itu, karena itu dari Tuhan. Bergerak, ambil. Jangan dia menunggu. Kalau saudara dia menunggu, saudara akan mati pelan-pelan seperti penduduk Samaria yang dikepung oleh orang Arab. Saya lanjutkan. Ketika malam hari 4 orang penyakit kusta itu memberanikan diri untuk mendekati perkemahan tentara Arab. Mungkin itu malam terakhir, besok tentara Arab akan menghancurkan Samaria, bisa juga. Tapi bagi 4 orang penyakit kusta ini, mereka juga nggak tahu kan. Mereka hanya mau melihat ini ada apa sih, kok banyak tenda. Dan apa yang terjadi? Ketika 4 orang penyakit kusta itu mendekati perkemahan tentara Arab, yang didengar oleh tentara Arab itu seperti ada pasukan yang berkuda yang mendatangi mereka. Kenapa? Lalu tentara Arab kemudian bangun sangat tiba-tiba, kaget, takut. Mereka kocar-kacir dan bahkan saling membunuh satu sama lain. Mereka lari meninggalkan perkemahan mereka. Tinggal 4 orang sakit itu saya terbengong-bengong. Ini kok kemahnya kosong semua ya? Pada kemana ini? Dan di sana ada makanan-makanan yang begitu segar ditinggalkan. Ada barang-barang mahal yang ditinggalkan. Setelah sangat Tuhan itu begitu aneh. Aneh dalam menolong umatnya. Kadang-kadang gak kepikir sama kita. Kenapa tentara Arab sepertinya mendengar ada pasukan berkuda yang begitu banyak yang siap mendatangi perkemahan mereka, padahal hanya ada 4 orang kusta. Nah, lalu 4 orang penyakit kusta ini, ingat, kalau sudah diberkati Tuhan, jangan berhenti hanya untuk diri sendiri. Sebetulnya mereka gampang saja sih. Ngapain harus kasih tahu orang Samaria? Kita ambil sendiri aja, makan sekenyang-kenyangnya. Untuk berapa lama kita ini nggak tahu. Makan sekenyang-kenyang. Ada harta, ada emas, macam kita simpan saja semuanya. Enggak. Paginya mereka datang.
Lalu mereka kasih tahu orang Samaria yang jaga di pintu gerbang, itu di sana ada banyak makanan, itu di sana ada banyak barang, ambil. Luar biasa. Jika saudara membagi berkat yang saudara terima dari Tuhan, saudara nggak akan pernah kekurangan, bos. Saya ngomong ini bukan karena saya pendeta, bukan. Karena saya juga ngalamin sendiri. Kadang saya nggak punya, tapi ada orang perlu dibantu, yang harus dibantu. Dan berkali-kali saya kadang-kadang harus minta maaf kepada istri saya. Kadang-kadang kita udah siapin sesuatu untuk ulang tahunnya dia, lepas 1 minggu sebelum ulang tahun nggak datang ya. Kok ada orang yang datang yang nggak ada stok yang lain kecuali dari sektor itu yang udah kita kasih. Bahkan ada salah satu anggota jemaat dulu setelah anaknya meninggal, bayinya nggak bisa dikeluarkan dari rumah sakit. Bayangin, sudah masuk rumah sakit, meninggal, bayinya nggak bisa dibawa keluar karena belum dibayar. Gimana? Saya sudah sampai rumah sakit sama istri. Ketika nanya ke kasir, nggak bisa dibawa Pak, karena belum lunas. Ayo Ustaz, coba. Ya KTP harus ditaruh dulu. Uang berapa? Segini, kasih tebus. Tebus. Masalahnya pulang naik apa? Ambulan itu bayar loh, dan kami sudah nggak punya uang. Dan pakai motor saya. Jadi saya bawa bayi yang meninggal, bayinya ditaruh seperti kayak di kotak, dibawa oleh bapaknya naik motor. Atau dulu sih saya pulangnya naik apa saya nggak tahu, saya dari sakit. Sampai seperti itu. Tapi Tuhan itu nggak pernah berhutang sama kita. Kalau kita keluarkan sesuatu dengan tulus, kita lupakan saja apa yang pernah kita lakukan. Ini karena bersaksi aja supaya sudah dikagumkan. Tuhan kasih dengan caranya Tuhan yang begitu aja. Mungkin ya, itu pengalaman yang paling saya ingat soal kematian. Bagaimana menebus bayi yang meninggal nggak bisa keluar dari rumah sakit, bagaimana harus membawa dengan motor. Itu salah satu hal yang Tuhan kerjakan lewat pelayanan ini. Yang pertama, bagaimana meninggalkan kemustahilan, jangan diam menunggu. Ya, jangan diam menunggu. Itu yang pertama. Itu yang dilakukan oleh 4 orang sakit kusta. Jangan dia menunggu. Lalu yang kedua, tetap percaya akan janji Tuhan. Tetap percaya akan janji Tuhan. Hanya orang-orang yang percaya akan janji Tuhan, dia yang menerima mujizat Tuhan. Ketika Elisa berkata besok situasinya berubah, banyak orang yang nggak percaya, tapi mungkin salah satu dari sekian orang, hanya sedikit orang yang percaya. Salah satunya 4 orang penyakit kusta ini. Dengan mereka pun, lewat mereka pun ternyata Tuhan bekerja. Dan besok betul, ketika 4 orang penyakit kusta ngomong, itu ada banyak barang di sana. Saya nggak menikmati sendiri, kalian ambil. Orang-orang Samaria bingung, itu kan tenda para
tetangga Aram, mereka kemana? Nggak tahu saya. Yang jelas di sana ada banyak makanan, ada banyak barang, ambil saja. Maka hari itu situasi berubah total. Yang sebelumnya harga begitu melangit tinggi, hari itu berubah total menjadi harga yang bisa terjangkau oleh orang-orang Samaria. Memang kalau saya bicara menjadi Tuhan hari ini, Tuhan pelihara kita. Banyak yang mulai ragu-ragu. Tuhan kamu lindungi kita. Banyak yang mulai ragu-ragu. Tuhan sertai kita. Banyak yang berkata, oh, betul enggak ya? Tapi tetap saya harus sampaikan. Orang yang menerima mujizat Tuhan adalah orang yang percaya akan jadi Tuhan. Janji Tuhan itu pasti tergenapi. Karena janji Tuhan, firman Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi di sekitar kita. Jadi apa yang Tuhan katakan? Lewat firman Tuhan bagaimana? Yang percaya, satu, jangan dia menunggu. Yang kedua, tetap percaya janji Tuhan. Jadi tentang apa? Tentang perlindungan, tentang pemeliharaan. Tentang apa? Tentang banyak percaya janji Tuhan. Maka kemustahilan itu akan menyingkir. Ya, jangan diam menunggu. Lakukan apa yang sudah bisa lakukan. Kerjakan apa yang sudah bisa kerjakan. Ya, dan 4 orang penyakit kusta itu luar biasa. Kita ini nunggu dia ngapain ya di sini dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Kita ini lama-lama mati tapi nggak ninggalkan apa-apa. Lebih baik kita ambil resiko, kita lihat sebetulnya ada apa sih di sana. Kita diam mati, kita bergerak juga mati. Tapi kalau kita bergerak sekalipun mati, kita sudah meninggalkan sesuatu. Kalau toh Tuhan panggil kita, kita sudah meninggalkan sesuatu. Itu kuncinya. Jadi jangan diam menunggu. Yang pertama, percaya akan firman Tuhan. Maka kemustahilan itu pasti akan menyingkir. Hari ini yang percaya akan firman Tuhan, saya akan mendapatkan bahwa kemustahilan itu tidak akan berkuasa terhadap dusta. Tuhan selalu tolong kita sekalipun caranya beda-beda. Tuhan menolong saya beda dengan Tuhan menolong saudara, caranya bisa beda. Tetapi Tuhan selalu tolong saudara dan saya. Saudara-saudara saya ada beberapa yang kena COVID. Tapi sudah sembuh. Makanya kemarin sore saya kumpul. Bukan dengan orang yang pernah kena COVID, bukan. Tetapi dengan kakak-kakak saya, kakak sama adik saya. Ya. Sejak COVID ini melanda Indonesia, kita nggak pernah ketemu. 1 tahun lebih sudah pernah ketemu. Padahal udah dekat. Cibinong saja. Kemarin sempat, kita kumpul ya. Ya udah, kumpul aja sebentar ya. Sebentar. Kita kumpul, baru cerita anak saya kemana. Udah sembuh. Kita ini sehat-sehat semua. Sekalipun sudah belum sempat divaksin, tapi jangan takut vaksin ya, jangan takut divaksin. Tapi saudara dilindungi Tuhan. Tapi saudara nggak boleh dia menunggu kapan saya dipanggil untuk divaksin. Enggak. Saudara harus cari tahu juga kapan ini, giliran mana di mana. Karena itu salah satu cara Tuhan tolong kita. Ya. Saya berdoa supaya saudara semuanya nanti dapat giliran divaksin. Jadi jangan takut divaksin. Saya bukan juru bicara pemerintah, tapi saya mengimbau, menekankan kepada saudara, kami cara Tuhan menolong saudara. Tuhan tuh siap menolong bagi orang yang juga siap menolong diri. 4 orang mustahil bergerak, Tuhan tolong. Kalau saudara bergerak, Tuhan tolong.
Jangan tunggu kapan dipanggil. Tidak dipanggil-panggil. Sudah vaksinnya juga ada expirednya kan? Ada batas waktunya. Itu yang antri kan jutaan, puluhan juta. Cari tahu. Dan kalau ada kesempatan, ambil kesempatan. Kalau saudara sehat, bukan saja buat saudara, tapi buat teman-teman saudara juga, lingkungan saudara, keluarga saudara. Ambil itu, saudara. Ya. Tuhan menolong orang yang mau menolong diri. Kalau hanya diam menunggu, Tuhan juga diam menunggu. Kalau kita diam menunggu, Tuhan diam menunggu. Tapi kalau kita bergerak, Tuhan juga bergerak. Makanya mari kita singkirkan kemustahilan. Yang pertama, jangan diam menunggu. Yang kedua, tetap percaya janji Tuhan. Sekalipun hari itu mungkin berkata mustahil ini, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mungkin suasana di luar masih gelap, masih hitam. Mari kita jaga diri kita. Mari kita juga percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Dan kemustahilan itu akan menyingkir dan saudara akan bisa menikmati janji Tuhan yang bergenapi. Besok semua akan berubah, kata Elisa. Dan betul, saudara. Besoknya semua berubah. Kalau yang nggak percaya, ya nggak nikmati. Tapi yang percaya, dia menikmati janji Tuhan bergenapi. Mari kita percaya firman Tuhan apa adanya. Berkati setiap saudara yang mau terima firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mempercayai firman Tuhan. Karena kita hidup tidak hanya dengan roti, bukan? Kita hidup dengan firman Tuhan. Bagilah saudara yang mau hidup berdasarkan janji Tuhan. Kita terus akan melangkah ke depan, dan Tuhan akan buat semuanya akan bisa kita lewati. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak pernah ketinggalan zaman. Firman-Mu akan berbuah pada waktunya. Oleh sebab itu ajar kami untuk memegang firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dan kami tahu kami adalah pemilik janji Tuhan. Ajar kami juga untuk tidak diam menunggu. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami kerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Karena kami tahu ketika Tuhan panggil kami sudah meninggalkan sesuatu yang berguna. Baik bagi keluarga kami, bagi orang lain. Juga bagi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk terus bergerak di situasi yang seperti ini. Terus memegang janji Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu lagi. Kami terus akan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan menyempurnakannya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Amin. Dan bahkan seluruh kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan tahu persis isi hati kami. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan mereka pulang dari tempat ini tanpa mereka membawa apa-apa. Berarti mereka seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan berikan. Singkirkan kemustahilan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat dan merasakan secara pribadi bagaimana Tuhan berkuasa dalam hidup mereka, merubah hidup mereka, merubah masa depan mereka. Dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jika ada yang langsung bekerja, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Jika ada yang keluar kota, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang. Jika ada yang menikmati hari bersama dengan keluarganya, biarlah Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga mereka semuanya. Terima kasih. Berkati sepanjang minggu ini, kami boleh merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, juga perlindungan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami akan pulang bersama-sama dengan sukacita dan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus akan memimpin kami, menyertai kami dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin. Kami memuji pasangan kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Tuhan ajaib.